Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sedang sholat khusuf yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah di hari yang mulia ini, bulan yang mulia ini pula, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas dan mutu keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan jalan tidaklah bosan-bosannya kita untuk mengkaji dan mendalami ad-dinul Islam ini dengan sebaik-baiknya dan dengan sebenar-benarnya, agar semakin hari kualitas amal ibadah kita ini semakin baik, semakin bagus, dan itu merupakan syarat diterimanya amal kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sidang sholat khusuf yang dirahmati Allah, pada siang hari ini kita masuk pada bulan Ramadan yang terakhir, dan di bulan Ramadan yang terakhir ini qadarullah Allah Subhanahu wa ta'ala kita dipertunjukkan oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa gerhana matahari. Peristiwa gerhana matahari ini mari kita sikapi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan semakin bersungguh-sungguh untuk memahami tentang makna tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tujuan hidup kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini benar-benar kita wakafkan waktu, tenaga, dan pikiran kita itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga fenomena gerhana matahari ini di sana membuktikan bahwasanya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang ada di langit dan di bumi ini, semuanya itu menyatakan sujud tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengakui satu-satunya Rabb yang patut disujudi, yang patut diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Haknya Allah adalah untuk kita ibadahi.
Dan hal ini kemudian ditorehkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Fussilat surah 41 ayat 37 yang di mukadimah tadi saya sampaikan. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu makna, dan di antara sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang, di mana siang itu Allah taala ciptakan untuk manusia untuk berkhidmat, bekerja, mencari nafkah. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatil lail wan nahar, Allah taala menciptakan malam untuk dijadikan untuk berkhulwat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beristirahat ketika siangnya kita berkhidmat untuk keluarga, mencari nafkah, maka ketika waktu malam tiba di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat ini adalah waktu engkau untuk beribadah, untuk berkhulwat, untuk menyisihkan waktu-waktu di tengah malam bersujud kepada Allah. Wan nahari, demikian juga Allah taala menciptakan siang. Wasyamsu wal qamar, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan bulan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Di sini menunjukkan Allah taala melarang kepada kita manusia tidak boleh bersujud kepada selain Allah, meskipun kita tidak boleh bersujud kepada matahari dan bulan, karena sujud rukuknya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasjudu, dan sujudlah kalian semua, lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya benar-benar sujud menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ma'asyiral muslimin, sidang salat khusyuk yang dirahmati Allah, ini menunjukkan makna bahwasanya seluruh aktivitas hidup kita semuanya adalah diperuntukkan sujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan kita. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena gerhana matahari yang juga terjadi pada akhir di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini juga menjadi salah satu renungan bagi kita. Betapa Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya memberikan satu tanda-tanda kebesaran Allah kepada manusia, agar kita untuk ingat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal kebaikan di dalam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada waktu sholat gerhana. Lalu pertanyaannya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dilakukan ketika kita menjumpai gerhana matahari ataupun gerhana bulan? Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas syamsa wal qamar ayatan min ayatillah." Sesungguhnya fenomena matahari dan bulan adalah dua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala
wala taksifani limauti ahadin wala lihayatihi. Dua fenomena ini, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, itu tidak terkait dengan kematian seseorang, yang dimana masyarakat kita, sebagian di antara masyarakat kita kemudian memiliki satu keyakinan, kalau ada orang yang mati pada saat terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari, kemudian memiliki salah satu keyakinan yang dimana keyakinan itu menyalahi dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini yang mati ini adalah seorang wali Allah misalnya, atau memiliki keyakinan-keyakinan yang lainnya, dan itu dibantah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari itu, bahwasanya matahari dan bulan terjadi gerhana itu tidak terkait dengan kematian seseorang, walali hayati, dan juga tidak terkait dengan kelahiran seseorang, ya. Yang kemudian orang kemudian beranggapan, ya, kalau ada, ya, seperti tahun 81, ya, kita waktu itu masih usia-usia kelas-kelas, ya, 3 SD. Kita teringat ada seorang ibu yang hamil waktu terjadi gerhana matahari. Ibu yang hamil ini kemudian masuk di dalam kolom tempat itu, ya. Seolah-olah punya anggapan kalau orang hamil pada tepat gerhana matahari, gerhana bulan, ada satu keyakinan dimakan sama buto hijau. Ini sebuah keyakinan yang mungkin masih hari ini ada seperti itu. Dan itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu pernyataan bahwasanya tidak ada sangkut pautnya gerhana matahari atau gerhana bulan itu terkait dengan kematian seseorang ataupun terkait dengan kelahiran seseorang. Maka kemudian sikap kita sebagai orang muslim ketika terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari, maka apa kata Nabi? Fa idza ra'aitum dzalika, apabila kamu menjumpai gerhana matahari ataupun gerhana bulan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi? Pada Allah, hendaklah kalian banyak berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah agar gerhana matahari ini segera dinormalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena khawatir kalau kemudian gerhana matahari ini tidak kembali normal, bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Maka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memperbanyak doa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan fakabbiru, dan hendaklah kalian banyak bertakbir. Para ulama, ya, salafus salih memberikan satu tips ketika masuk di waktu gerhana matahari atau gerhana bulan. Mereka memberikan contoh takbirnya itu seperti takbir hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi tidak dengan syarat berjamaah. Infirodi dewi-dewi panjenengan kadune bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu yang diajarkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa takbiru, kita disuruh bertakbir sebagaimana takbirnya Idainin, yaitu sholat hari raya Idul Fitri maupun sholat hari raya Idul Adha. Kemudian sikap kita ketika masuk di waktu gerhana matahari atau gerhana bulan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk wasallu, hendaklah kita melaksanakan sholat. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan sholat gerhana matahari. Artinya satu pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah kita laksanakan. Mungkin yang pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedekah itu
perlu direalisasikan untuk kita memberikan satu empati kepada kaum muslimin yang hidup dalam batas kekurangan. Dan yang kemudian yang keempat, Nabi SAW memberikan pesan ketika kita masuk di waktu gerhana matahari, bulan atau gerhana matahari. Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak sedekah. Yang tadi sholat kemudian diakhiri dengan memperbanyak sedekah kepada kaum fakir dan miskin. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat khusyuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hal yang unik juga, gerhana matahari ini tepat persis di akhir bulan Ramadan, yang insya Allah Subhanahu wa taala jika tidak ada khilaf ya, kami warga Muhammadiyah akan melaksanakan sholat Idul Fitri besok, yaitu bertepatan di hari Jumat. Ma'asyiral muslimin, saya sampaikan bukan pada konteks Jumat atau Sabtunya yang berhari raya, tapi saya ingin sampaikan tentang apa yang ditempelkan oleh takmir, bahwasannya besok waktu hari raya bertepatan dengan hari Jumat, takmir dan pimpinan ranting Muhammadiyah Grabagan tidak melaksanakan sholat Jumat. Itu pun ada argumentasi, ada dalil yang kuat untuk tidak melaksanakan sholat Jumat di hari Lebaran atau Idul Adha, yaitu cukup diganti dengan sholat duhur. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ini kami sampaikan salah satu dari sabda Nabi SAW yang saya kutip di dalam kitab Fikih Sunnah karangan dari Dr. Said Sabiq halaman 619. Di sana Nabi SAW, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, qad ijtama'a fi yaumikum hadza idaini, sungguh telah berkumpul di hari kalian dua hari raya, yaitu hari Idul Fitri atau hari Jumat. Para ulama sepakat Yaumul Jum'ah itu Idul Muslimin, adalah hari rayanya kaum muslimin. Kalau ini terjadi berkumpul dua hari raya itu, Nabi SAW memberikan satu jalan keluar. Faman sya'a ajza'ahu, siapa yang ingin melaksanakan sholat Jumat atau tidak melaksanakan sholat Jumat, diberikan oleh Nabi SAW kelonggaran. Wa inna mujamma'un, namun saya, kata Nabi SAW, melaksanakan sholat Jumat. Di sini para ulama ahlul hadis terjadi ada tanawu. Di dalam fikih dinamakan tanawu, itu artinya variatif untuk memilih cara teknis ibadah yang kita akan laksanakan. Yang pertama, di dalam hadis ini Nabi SAW mempersilakan untuk melaksanakan sholat Jumu'ah dengan satu penjelasan untuk memberikan kesempatan kepada kaum muslimin yang pagi harinya tidak melaksanakan sholat Id, maka dibolehkan untuk kemudian melaksanakan sholat Jum'ah meskipun di pagi harinya kita melaksanakan sholat Id. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari hadis ini para ulama ahli hadis juga memberikan satu kelonggaran, yaitu tidak melaksanakan sholat duhur. Diberikan kelonggaran untuk tidak melaksanakan sholat duhur, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Zubair, bahwasannya sahabat Ibnu Zubair radhiyallahu anhu
melihat langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat melaksanakan sholat Id yang bertepatan pada hari itu hari Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disaksikan langsung oleh Ibnu Zubair radhiyallahu anhu tidak keluar kecuali melaksanakan sholat asar. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kelonggaran kepada kita kaum muslimin. Kenapa? Karena 2 hari raya bertemu dalam satu waktu, melaksanakan sholat Id, kemudian hari itu bertepatan dengan melaksanakan sholat Jumat. Sikap kita bagaimana? Kita kembalikan kepada panjenengan. Kalau ada yang ingin melaksanakan sholat Jumat berdasarkan dalil ini, boleh untuk melaksanakan sholat Jumat. Bagi mereka kemudian mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur, boleh juga. Karena sholat duhur sebagai pengganti sholat Jumat yang ditiadakan dengan melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Lalu kemudian ada yang memilih untuk tidak melaksanakan sholat duhur, juga boleh, karena juga diberikan kelonggaran oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat oleh Ibnu Zubair tadi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dijumpai oleh sahabat Ibnu Zubair di saat melaksanakan sholat Id bertepatan dengan sholat Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar kecuali melaksanakan sholat asar. Itu artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijumpai juga pernah tidak melaksanakan sholat duhur pada saat waktu sholat pada hari Jumat yang bertepatan dengan hari Idain atau hari Idul Fitri maupun Idul Adha. Demikian para jamaah sidang musuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi membahas mengenai masalah fikih ibadah, kita harus berlapang dada, harus bersikap dewasa di dalam menerima perbedaan pendapat. Yang jelas Islam melarang kita untuk menjustifikasi bahwasanya saya benar, kamu salah, atau kamu yang benar, saya salah. Ini yang tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Jadi kita harus tanawwur, kita harus tasammuh di dalam mengembangkan, karena ini adalah merupakan khazanah kekayaan Islam, agar kita kaum muslimin agar terlatih di dalam menghadapi perbedaan pendapat di masyarakat heterogen saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini, baik yang mahdoh maupun sunnahnya, baik yang tilawatul Qur'annya, baik qiyamul lailnya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada para jamaah yang belum menunaikan zakat fitri, agar segera menunaikan zakat fitri atau malnya, dan insyaallah panitia zakat fitri mal Masjid Al-Mahdi akan membuka outlet sampai malam hari ini, yaitu Kamis pagi ini, dan akan diakhiri nanti malam, mungkin sekitar pukul 9 malam. Aku qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi